Lo pernah nggak ngerasa ada pintu dalam hidup lo yang nggak bisa dirapat, kayak misalnya trauma, kenangan masa lalu yang masih nyantol aja gitu di lo sampai hari ini. Di film Suzume no Tojimari, Sujinnya tuh nyari pintu-pintu misterius buat dia tutupin. Tapi lo tahu nggak sih, pintu itu bukan cuma soal bencana. Ini tuh soal lo, gua gitu, dan setiap orang yang lagi belajar berdamai sama masa lalunya. Dan iya gitu, kursi berkaki tiga di film itu tuh sumpah gue gatel banget ngeliat itu, karena itulah satu gitu pengen gue tambal gitu. Gue tambal tuh kursi. Yuk, gokil seorang penikmat anime yang bakal bahas cerita fiksi buat ngerti realita. Buat lo yang baru nyasar ke skill HP, ya, tenang-tenang. Jangan pernah takut nyasar, karena bisa jadi nyasar itu jadi salah satu cara buat tahu apa yang sebenarnya kita cari. Film ini dirilis tahun 2022 dan jadi bagian trilogi disaster ya, karya Makoto Shinkai. Setelah Your Name, terus Watering With You gitu, akhirnya ini Suzume no Tojimari. Makoto Shinkai kita emang jago banget nyampur romantisme tragis dan visual yang mind blowing, bikin lo ngerasain gempa di hati sambil ngeliatin langit atau desa yang mulai gerak dengan indah, kotaan bagus gitu, detailnya oke, transisinya selalu enak dilihat gitu, selalu bukan transit yang mengagetkan, warnanya adem, bersin kayak banget, gambarnya bagus, soundtrack, musik bagus, enak, dan dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus mulai lagi, misalnya ganti mood tiba-tiba jadi menegangkan atau sedih atau tenang, itu bagus, nggak kaget, nggak timpang, bikin adem di hati. Rasa saat nonton kayak lo lagi jalan sendirian di tempat sunyi adem, tapi ada perasaan kehilangan sesuatu ya, tapi juga sebenarnya ada cerita harapan kecil yang bikin lo percaya kalau lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri ya, meskipun kecil. Trauma kehilangan dan berdamai. Inti film ini bukan cuma soal monster cacing raksasa yang bikin gempa. Intinya tuh adalah tentang Suzume yang belajar berdamai. Dia kehilangan ibunya waktu kecil, dan pintu-pintu yang kebuka itu kayak trauma yang nggak pernah dia tutup. Setiap kali dia tutup pintu di berbagai kota, itu sebenarnya simbol. Kita semua juga punya pintu masa lalu yang kalau nggak kita tutup bisa dia terus ngeganggu hidup kita. Dan kursi kayu absurd kaki tiga itu yang bikin gatal itu tadi gitu. Kursi itu adalah kenangan masa kecil Sujumi, benda terakhir yang nyambungin dia sama ibunya. Kursi itu tuh nemenin dia sepanjang perjalanan hidup sampai akhirnya masa lalu yang akhirnya bisa diajak berdamai. Dan ya, gue setuju, berdamai daripada harus lu lupain. Kayaknya semakin lu berpikir untuk melupakan trauma dan kenangan yang pahit itu, semakin sulit. Jadi damai. Simbolisme pintu dan kursi pintu dalam film ini digambarin bagus banget. Ada cahaya, ada dunia lain di baliknya. Buat gue pintu itu simbol peralihan dari masa lalu, masa depan, daerah ke harapan. Dan kursi yang rusak itu justru ngingetin kalau kenangan kita nggak pernah sempurna, tapi meski goyah, dia tetap bisa jadi tempat buat kita bercanda. Ya, kalau dipikir-pikir kita semua punya pintunya masing-masing. Ada yang pernah ditutup rapat, ada juga yang masih kebuka dan bikin kita nggak bisa move on. Pertanyaannya ya, lo udah berani nutup pintu lo sendiri atau masih lo biarin kebuka gitu aja? Benang merah Shinkai, lo sadar atau enggak sih, Shinkai selalu nyelipin benang merah di karya-karyanya Kimi no Na wa, Weathering with You, sampai Suzume. Semua itu ngomongin bencana, spiritual, dan pertemuan manusia, desa, dan kota. Ya, dan tentunya romantis, tragis gitu. Ini lagi bikin puzzle yang nyambung semua. Masih banyak yang bertanya-tanya, Shinkai romantis endingnya selalu nyesek dong. Nah, Suzume ini nggak nyesek gitu. Ini bukan tragis, tapi endingnya ini ada happy ending. Ini adalah salah satu karya Makoto Shinkai yang kasih kita kesempatan buat ikut ngerasa ya ada harapan setelah badai,
kayak romantis, tapi akhirnya bisa berdamai. Mungkin lu agak geli ngelihat orang nyium kursi. Nyium kursi. Ya, gue ulangi, nyium kursi. Buat gue dari sepanjang filmnya ada satu karakter namanya Serizawa ini lucu gitu. Ini cukup lucu banget ini. Sebelum ending dia muncul ini durasinya 2 jam. Serius agak lama gitu ya. Lumayan capek juga nonton. Itu orang yang paling apes tapi itu tuh menyegarkan gitu. Lucunya tuh bukan lucu yang ngakak banget gitu, agak receh tapi lucu oke lah gitu. Sial. Ngomongin tentang Makoto Shinkai, ada update berita tentang 5 cm per second gitu ya, nih akan ada live actionnya gitu. Gue tahu dari kolom komentar yang kemarin gue review 5 cm per second dan bakal ada live actionnya di Jepang. Gue nggak tahu di Indonesia apa bakal tayang atau enggak. Semoga tayang, harusnya tayang sih. Anime sekarang lagi banyak di bioskop dan banyak yang nonton juga gitu. Bakal aku juga mending tayangin deh kata gue. Gue setuju juga sama mereka yang komen ini tuh 5 cm per second adalah anime yang paling mungkin untuk diadaptasi, karena kalau yang lain yang bencana-bencana itu agak sulit gitu. Ya, selain itu juga Shinkai baru beres bikin anime di tahun 2024 atau 2005. Gue kurang tahu detailnya. Ini bakal diumumin di 2000 di tahun ini. Jadi pokoknya bakal diumumin gitu. Anime terbarunya Makoto Shinkai. Gue nggak tahu ini bencana apa lagi atau bencana akan udah ditutup sama Suzume ini. Jadi trilogi aja. Tapi gue tetap nyangka ini bakal tentang romance juga sih, kali itu tentang bencana. Jadi Suzume no Tojimari itu bukan cuma visual aja yang keren atau musiknya yang enak ya, tapi ini tentang pintu masa lalu, trauma dan keberanian buat berdamai sama itu. Film ini ngingetin kita kalau manusia nggak bisa hidup tanpa luka, tapi kita bisa belajar untuk menutupin itu, melangkah dan bikin masa depan kita sendiri gitu. Pertanyaan terakhir buat lo semua, itu apa yang masih kebuka dalam hidup lo gitu, dan kapan lo bisa berani untuk menutup pintu itu dengan damai? Coba lo di kolom komentar. Thank you yang udah nonton videonya sampai akhir. Lo bisa join channel Discord gue, itu ada di bawah deskripsi Skill Hub, atau lo bisa follow akun medsos Skill Hub. Jangan lupa bisa di like, share, dan tentunya di subscribe. Thank you yang udah subscribe. Sejauh ini udah ada 962 kalau gua nggak salah, hampir 1000. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau gua ada salah. Lu bisa tegur gua di kolom komentar. Lu bisa benerin apa yang menurut lu salah gitu di gua. Bisa banget lu tegur di situ gitu. Dan thank you yang semuanya udah dukung. Ada Saweria juga di bawah. Dukung terus biar kita bisa terus ngebahas anime dengan cara yang beda gitu. Thank you. Gua Kiel. Nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.